فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، حفظت كلام الخطيب يا شكرا. اقرأ. Nah, man sannaf faqad ja'ala 'aqlahu 'ala tabaqin ya'riduhu 'alan nas. Kalau sudah mengarang, ibarat dia meletakkan akalnya pada suatu nampan, dia tampangkan kepada manusia. Oleh karena itulah di antara hal yang hendaknya penuntut ilmu berhati-hati darinya, yaitu dari terburu-buru terjun dalam masalah ta'lif, masalah mengarang sebelum dia memiliki bekal yang cukup dan kemampuan yang memadai. Dan juga di antara hal yang paling penting adalah ikhlasun niyah wa salahun niyah. Karena walaupun seseorang telah memiliki kemampuan, memiliki keahlian, kalau niatannya buruk hanya sekedar banyak-banyakan karangan, maka ini juga tidak akan memiliki buah yang baik baginya. Maka lillahi baqi, apa saja yang dilakukan karena Allah, maka itu baqin akan tetap adanya. Dulu Imam Malik, ikhwan, di zamannya Muwatta banyak. Muwatta dikarang pada masa Imam Malik, bukan hanya Imam Malik saja mengarang Muwatta. Maka ketika beliau ditanya, sudah ada Muwatta, beliau masih mengarang Muwatta lagi, maka beliau ucapkan kalimat yang masyhur tadi. Nah, bahwasanya apa saja yang diupayakan lillah, maka itu akan terjaga, akan tetap adanya. Dan demikianlah yang kita lihat dari sekian banyak muwatta yang ada, yang terjaga sampai sekarang, yang kita dapati adalah muwatta Imam Malik rahimahullah. Maka ini juga hal yang sangat penting, yaitu keikhlasan ketika menulis. Ulama-ulama yang ikhlas dan juga diberkahi ilmunya, kita dapati karangan-karangan mereka terjaga dan manusia hatinya condong untuk membacanya, walaupun tidak ada promosi, walaupun tidak ada publikasi pada masa itu. Nah, tidak ada promosi. Nah, Arba'in Nawawi, Riyadhus Shalihin, Bulughul Maram, dan kitab-kitab yang lainnya. Akan tapi Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjadikan hati-hati manusia condong untuk mempelajarinya. Sekarang kita masuk pada hal berikutnya. Dari mahadir yang keberapa? Dari mahadir, nah itu 59 urutan keseluruhan dari semua adab. Terkhusus kalau dihitung dari mahadir, dari perkara yang keberapa ini? Keenam. Hal yang diperingatkan yang keenam terkait mauqifuka min wahami man sabaqak. Baik, sikapmu
terhadap kekeliruan orang-orang sebelummu, kekeliruan para ulama, kekeliruan guru-gurumu, kekeliruan syekh-syekhmu. Kita harus punya mauqif yang benar, punya sikap yang terarah, bukan sikap serampangan, bukan sikap berandalan, tapi sikap penuntut ilmu yang ketika mensikapi dibangun di atas ilmu. Qala Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullahu ta'ala, idza dhafirta biwahamin li'alimin fala tafrah bihi lil haqqi minhu, walakin ifrah bihi li tashihil mas'alati faqat. Apabila engkau mendapatkan suatu kekeliruan dari seorang alim, dengan taufik dari Allah engkau tahu bahwasanya itu sesuatu yang keliru, maka jangan engkau bergembira dengan hal tersebut demi bisa menjatuhkan alim tadi, lil haqqi minhu, untuk bisa menjatuhkannya, untuk bisa mencelanya. Karena banyak manusia seperti ini keadaannya, kawan. Ketika dapat suatu kekeliruan gembira sekali, apalagi kekeliruan itu muncul dari orang yang dia benci atau seorang alim yang dibencinya. Sebagaimana keadaan para hizbiyun. Keadaan para hizbiyun, para ahli bid'ah, ketika mendapatkan suatu kalimat yang keliru dari ulama ahli sunnah. Ya mungkin kekeliruan tersebut sesuatu yang tidak disengaja, ketergelinciran lisan. Maka mereka sangat gembira. Mereka potong, mereka sebar kemana-mana untuk dijadikan sebagai bahan merendahkan ulama. Maka tidak boleh. Seorang penuntut ilmu jangan seperti ini keadaannya. Ketika mendapati suatu kekeliruan ulama, maka jangan bergembira dengan hal tersebut untuk bisa engkau merendahkannya. Tidak. Tapi bergembiralah dengannya untuk bisa engkau membenarkan permasalahan itu saja. Kita tahu suatu kesalahan itu salah, ikhwan. Bersyukur atau tidak? Mujahid, bersyukur. Tahu bahwasanya itu salah, untuk apa? Untuk bisa membenarkan, untuk bisa kita membenarkan langkah. Demikian pula dalam permasalahan ilmiah. Kita tahu dalam suatu permasalahan ilmiah pendapat yang keliru, pendapat Syekh Fulan keliru, maka kita bergembira diberi taufik untuk mengetahui kekeliruannya demi bisa membenarkan pandangan kita terhadap permasalahan tersebut. Fa innal munsifa yakadu yajzimu bi annahu ma min imamin illa walahu aghlatun wa awham la siyamal mukthirina minhum. Sebab seorang yang munsif, seorang yang memiliki sikap adil, ini munsif, memiliki sifat insaf. Sifat adil di mana dia menimbang untuk dirinya sama dengan timbangan yang dia gunakan untuk orang lain. Ini gambaran tentang insaf. Jadi seorang tidak memiliki standar ganda. Taib. Gambaran mudahnya, kita ingin disikapi oleh seseorang ketika keliru untuk diberi uzur, kemudian diberitahu, dinasihati, tidak dihina, tidak direndahkan. Maka demikian pula jadikan timbangan tersebut untuk mensikapi orang lain, itu insaf. Nah, seorang yang insaf hampir-hampir memastikan bahwasanya tidak ada seorang imam pun kecuali dia memiliki kekeliruan, aghlaq wa auham, kesalahan-kesalahan dan kekeliruan. Apalagi yang banyak meriwayatkan, banyak menyampaikan atau banyak menulis. Karena semakin banyak bicara, tentu akan semakin banyak suatu kalimat-kalimat yang keliru. Semakin banyak menulis, tentu akan ada kekeliruan. Semakin banyak meriwayatkan, tentu ada kelupaan.
Taib. Wa ma yushaghibu bihadza wa yafrahu bihi litanaqqus illa muta'alimun yuridu an yutibba zukaman fayuhditha bihi judzaman. Dan tidaklah membuat keributan dengan hal ini dan bergembira dengannya untuk bisa merendahkan ulama kecuali orang yang muta'alim, orang yang sok berilmu. Dan ini jelas sekali faktanya, Pak. Orang yang sok berilmu ketika mendapati kekeliruan imam misalnya, dia bangga sekali. Misalnya ketika membahas Lum'atul I'tiqad misalnya, di awal-awal kita lewati di antara hal yang dikritisi pada Imam Ibnu Qudamah, dipahami pada kalimat beliau tafwid dalam masalah sifat, ya tidak? Baik, maka kemudian gembira Ibnu Qudamah itu mufawwid, tahu tidak? Seakan-akan dia yang tahu, dia sendiri yang paling tahu dalam masalah ini. Padahal para ulama memberikan taujih tentang kalimat-kalimat Ibnu Qudamah tersebut, sehingga tidak bisa dikatakan bahwasanya Ibnu Qudamah itu seorang yang berpemahaman mufawwidhah. Atau ketika mendapati kekeliruan misalnya dalam Arba'in An-Nawawiyah, Arba'in Nawawi itu ada hadis-hadis yang lemah, ada hadis-hadis yang dhaif. Imam Nawawi kurang ahli dalam ilmu hadis. Ini muta'alim, seorang yang yang sok berilmu, mengangkat dirinya di atas kadar, yushaghib, bikin keributan dan gembira ketika tahu kekeliruan orang. Untuk apa? Lit tanakus, untuk dia merendahkan. Dengan siapapun akan baik ulama yang telah wafat maupun ulama yang masih ada. Demikian pula terhadap saudara-saudara kita maupun orang-orang yang mengajari kita. Maka jangan sampai menjadi deretan muta'alim seperti ini. Yang diungkapkan oleh Syekh Bakar Abu Zaid, yuridu an yutibba zukaman fayuhditha bihi judzaman. Dia ingin mengobati pilek tapi mengakibatkan penyakit judzam. Ingin mengobati pilek tapi mengakibatkan penyakit yang berbahaya dan mematikan. Ini namanya Namanya seseorang yang menimbulkan kerusakan. Na'am yunabbahu ala khata'in aw wahamin waqa'a li imamin ghumira fi bahri ilmihi wa fadlih, lakin la yuthiru ar-rahaja alayh fit tanaqqusi minhu wal haqqi alayh fayaghtarra bihi man huwa mithluh. Dia memang diberi tanbih atas suatu kekeliruan atau kesalahan yang seorang imam terjatuh di dalamnya. Di mana imam ini telah terjun mengarungi samudra ilmunya dan keutamaannya. Taib, dalam artian kekeliruannya sedikit ini dengan luasnya ilmu dan keutamaannya, taib masih bisa ditoleransi. Karena diketahui imam tersebut atau alim tersebut bukan pengekor hawa nafsu, akan tapi memang seorang yang menginginkan kebenaran. Ketika terjatuh pada kekeliruan, maka diberikan tanbih tanpa merendahkan. Makanya dikatakan oleh beliau, lakin la yuthirur rahaja alaih, akan tapi tidak berusaha untuk mengobarkan fitnah padanya, tidak mengakibatkan timbulnya fitnah, berkobarnya fitnah padanya, dengan tanakkus minhu, dengan merendahkannya, wal haqqi alaihi, dan juga berusaha untuk melecehkannya, berusaha untuk menghinanya, sehingga orang yang semisal dia itu akan tertipu dengannya.
sama-sama muta'alim, ya tertipu. Baik. Perhatikan syarah dari Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Hadza aidan muhimmun jiddan. Wa huwa mauqiful insan min wahmi man sabaqah aw man 'asarahu aidan. Ini juga termasuk perkara yang sangat penting, yaitu bagaimana sikapmu atau sikap seseorang terhadap kekeliruan orang yang terdahulu atau orang yang sezaman dengannya. Baik, hadzal mauqif lahu jihatan. Dan sikap ini ada dua arah. Nah, ini dirinci oleh Syekh Ibnu Utsaimin, bagus perhatikan penjelasannya. Al-jihatul ula tashihul khata'. Kemudian al-wajhu tsani atau al-jihatu tsani fi mauqifil insan min wahmi man sabaqahu aw man asarah. An yaqsida bidzalika bayana ma'ayibih. Kita ambil yang pertama dulu, perhatikan terkait masalah tashihul khata'. Nah, pelurusan suatu kesalahan, membenarkan suatu kekeliruan. Ini hukumnya apa? Wa hadza amrun wajib. Ini perkara yang wajib. Yajibu 'ala man 'athara 'ala wahmi insanin walau kana min akbaril ulama'i fi 'asrihi aw fi man sabaqah, yajibu 'alaihi an yunabbiha 'ala hadzal wahm. Membenarkan suatu hal yang keliru itu wajib. Nah, wajib atas orang yang mendapatkan suatu kekeliruan dari orang lain, walaupun dia ulama terbesar di zamannya atau ulama sebelumnya, wajib untuk dia berikan tanbih bahwasanya ini adalah suatu perkara yang keliru. Seperti misalnya, siapa yang tidak mengetahui Imam An-Nawawi? Siapa yang tidak mengenal Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahumallahu ta'ala? Keduanya terjatuh dalam masalah takwil terkait ayat maupun hadis-hadis sifat. Ini suatu kekeliruan, maka wajib untuk diluruskan dan diberikan tanbih bahwasanya ini keliru. Kenapa? Li'anna bayanal haqqi amrun wajib. Karena menjelaskan kebenaran itu perkara yang wajib. Wala yumkinu an yadhi'al haqqu lihtirami man qala bil batil. Kalimat ini bagus sekali. Wala yumkinu an yadhi'al haqqu lihtirami man qala bil batil. Lianna ihtiramal haqqi aula bil mura'ah. Baik, menjelaskan perkara yang itu perkara wajib, karena tidak mungkin untuk kebenaran itu hilang, baik, atau bagus lagi yudayya', disia-siakan. Wala yumkin an yudayya' al-haqqu lihtirami man qala bil batil. Tidak mungkin kebenaran itu disia-siakan demi memuliakan orang yang mengatakan suatu kebatilan, walaupun dia orang paling besar. Kenapa? Karena memuliakan kebenaran itu lebih utama untuk diperhatikan. Wadih? Ya, jelas? Sakit? Wadih atau la? Wadih. Walakin hal yusarrihu bidhikri qailil khata'i wal waham aw yaqul tawahhama ba'dun nas faqala kadza wa kadza. Nah, sekarang caranya perhatikan. Akan tapi apakah dengan secara vulgar menyebutkan orang yang mengatakan kekeliruan tersebut, misalnya si fulan telah keliru mengatakan demikian, ini apa? Langsung tasrih. Ya, vulgar kita sebutkan namanya. Ataukah dengan mengucapkan sebagian orang telah keliru, dia mengucapkan demikian-demikian tanpa menyebut nama. Cukup menyebutkan kekeliruannya untuk diluruskan. Nah, bagaimana? Yang pertama atau yang kedua, kata Syekh Ibnu Utsaimin, hadza yungdharu lil maslahah.
Maka ini dilihat ya masalahnya, mana yang lebih besar. Nangzuru lima taqtadihil maslahah, kita perhatikan. Nah, kita perhatikan akhwan, terkait apa yang menjadi tuntutan maslahah dalam masalah tersebut. Qad yakunu minal maslahati alla yusarrih. Terkadang termasuk dari kemaslahatan untuk engkau tidak secara vulgar menyebut orang, tidak secara terang-terangan menyebut nama. Kama law kana yatakallamu an 'alimin masyhurin fi 'asrih mawthuqin 'inda an-nas mahbubin ilaihim. Seperti misalnya dia membicarakan tentang seorang alim yang masyhur di zamannya, dipercaya oleh manusia dan dicintai oleh manusia. Fayaqul qala fulan kadza wa kadza khata. Ya, kemudian dia mengatakan di mimbar atau di majelisnya si fulan mengatakan demikian. Ini keliru. Kenapa? Perhatikan. Fa innal 'amah la yaqbaluna kalamah bal yaskharuna bih. Lihat. Akibatnya apa? Ya, orang-orang tidak akan percaya perkataannya. Ini ulama masyhur, dipercaya, dicintai manusia. Kemudian seorang talib tampil mengatakan, nah si fulan khata. Manusia tidak akan mempercayainya. Bahkan mereka akan menghinanya. Wa yaqul man anta hatta tarudda ala fulan. Siapa engkau sehingga engkau membantah si fulan, membantah ulama fulan, ulama kibar, ulama besar. Wala yaqbaluna al-haq, sehingga mereka tidak menerima kebenaran. Yang salah siapa? Dalam kondisi ini ya orang yang menempuh uslub yang keliru tadi. Taib, karena dia tidak hikmah. Fa fi hadhihi al-hal yanbaghi an yaqul min al-wahm an yaqul al-qa'il kadza wa kadza. Maka sepantasnya untuk dia mengatakan dalam kondisi seperti ini, termasuk di antara kekeliruan untuk seorang mengatakan demikian. Wala yaqul fulan. Ya, dia tidak mengatakan si fulan, tapi apa? Ditekankan sisi kekeliruannya sehingga manusia memahami substansi masalah yang dijelaskan, inti permasalahan yang dijelaskan. Ini keliru, mereka akhirnya mengetahui itu keliru. Baru kemungkinan nanti mereka akan mengetahui sendiri dari perkataan, oh ternyata Syekh fulan mengatakan demikian, berarti itu keliru. Nah, setelah mereka paham masalahnya. Wala yakunu fulan wa qad yakunu hadzal rajul alladhi tawahama matbu'an yatba'uhu syirdimatun minan nas wa laysa lahu qadrun fil mujtama' fa hina idzin yusarrih li alla yaghtarra an-nasu bih. Kemudian yang kedua, terkadang orang yang keliru ini adalah apa? Seorang yang memang diikuti tapi apa? Syirdimatun minan nas, orang sedikit saja. Nah, sedikit saja mengikutinya dan tidak memiliki kedudukan di masyarakat. Orang tidak kenal dia, tidak dipedulikan keadaannya, cuman orang-orang tertentu saja yang ikut. Maka ketika itu yusarrih, ya dipertegas, si fulan telah keliru, agar manusia tidak tertipu dengannya. Sehingga yang memperingatkan mengatakan fayaqul qala fulan kadza wa kadza wa huwa khata'. Si fulan mengatakan demikian dan ini kekeliruan. Nah, dari paragraf kedua ini akhwan kita ketahui hikmah dalam apa? Dalam menjelaskan suatu kekeliruan. Harus butuh apa? Butuh hikmah, menimbang-nimbang masalah. Kenapa? Karena tujuannya adalah apa? Diketahuinya kebenaran, bukan menjatuhkan orang. Al-wajh tsani, sisi yang kedua, fi mauqifil insan min wahami man sabaqah aw man asarah an yaksida bidzalika bayana ma'ayibi. Terkait prinsip seseorang, sikap dia terhadap kekeliruan orang yang sebelumnya dan orang yang atau orang yang sezaman dengannya dengan tujuan untuk menjelaskan aib-aibnya. Menjelaskan aib-aibnya. La bayanal haqqi minal batil, bukan untuk menjelaskan kebenaran dari kebatilan. Tapi apa? Yang diinginkan adalah bayanal ma'ayib. Yang diinginkan adalah menjelaskan aib-aib.
wa hadhihi innama taqa'u min insanin hasidin wal iyad billah. Dan ini hanyalah terjadi dari seseorang yang hasad wal iyad billah. Yatamanna an yajida qawlan dha'ifan aw khata'an li syakhsin ma fayanshuruhu bainan nas. Dia berangan-angan untuk bisa mendapati perkataan yang lemah atau kekeliruan dari seseorang tertentu yang dia incar, kemudian nanti dia sebarkan di tengah-tengah manusia. Ini hati yang kotor, niatannya buruk. Walihada najidu ahlal bid'ah yatakallamuna fi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah wa yanzuruna ila aqrabi syai'in yumkinu an yaqdaha bih fayanshurunahu wa ya'ibunah. Oleh karena itulah contoh kita dapati ahlul bid'ah, mereka berbicara buruk tentang Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan mereka melihat pada perkara yang paling dekat yang mungkin untuk digunakan mencela beliau dengannya. Kemudian mereka sebar wa ya'ibunah dan mereka mencelanya. Mathalan yaqulun mereka mengatakan khalafal ijma' fi talaqis salat wahidah fayakunu hadha syadzan wa man syadda fin nar. Nah, Syekhul Islam telah menyelisih ijma'. Nah, dalam masalah apa? Talaqus salat wahidah. Dalam masalah apa? Menceraikan 3 kali dengan dalam satu majelis, anti talik. Dalam satu majelis dihukumi talak 1 saja. Nah, Syekhul Islam di sini menyelisih ijma', sehingga dia syad, dan siapa saja yang syad maka dia apa? Syad, ke dalam neraka. Baik. Yahkumu bi anna al-insan idza qala li imra'atihi in fa'alti kadza fa anti taliq bi an yukaffiru kafarata yamin ma annahu lam yatakallam bil yamini itlaqan. Demikian pula Syekhul Islam menghukumi seseorang yang mengatakan kepada istrinya, jika kamu melakukan demikian maka berarti engkau aku ceraikan. Ini menurut Syekhul Islam dihukumi hukum sumpah. Maka dia membayar kafarah sumpah. Padahal orang tersebut tidak mengatakan sumpah. Wa inna maqala in fa'alti kadza fa anti taliq mathalan. Yaqulu bi anna Allah Ta'ala lam yazal fa'alan wa lam yazal fa'ilan wa hadha yastalzimu an yakuna ma Allahi qadim. Lianna hadha al-maf'ulat al-waqi'ah bi fi'lillah idza ju'ila fi'lullahi qadiman lam yazal. Lazima an takuna hadhihi al-maf'ulat qadimatan fayakunu qad qala bi ilahain wa ma ashbaha dhalika min al-kalimat allati ya'khudunaha ala annaha zallah min zallatihi. Ini kalimat yang contoh ketiga ini akhwan yang didatangkan ini terkait pembahasan akidah yang dikenal dengan tasalsulul hawadith, dibahas dalam dalam syarah akidah Tahawiyah. Nah, Syekhul Islam menegaskan bahwasanya Allah fa'al, senantiasa melakukan perbuatan, dan Allah senantiasa sebagai fa'il, tidak dikatakan dia penganggur, sehingga melazimkan bahwasanya ada bersama Allah itu sesuatu yang qadim, sesuatu yang terdahulu. Ini kelaziman yang dibawakan oleh mereka. Berarti maf'ulat yang terjadi dengan perbuatan Allah itu juga qadim. Nah, jika Allah Subhanahu wa taala fi'ilnya qadim, maka maf'ulnya juga qadim. Sehingga kelazimannya maf'ulat ini adalah sesuatu yang terdahulu, sehingga berarti telah ada 2 ilah. Nah, ini apa yang dipahami oleh ahlul bidah. Padahal Syekhul Islam tidak demikian. Syekhul Islam menegaskan bahwasanya tasalsulul hawadits fil madhi mungkin. Tapi Tapi keberadaan itu tentunya ta'qib, yaitu setelah Allah Subhanahu wa taala. Tentunya adanya maf'ul setelah adanya fi'il. Nah, dan setelah ini kan dalam bahasa Arab ada dengan thumma, ada dengan fa. Kalau thumma itu ada muhlah, ada jarak, ada jeda. Sedangkan dengan fa tidak.
Maka kita tetapkan bahwasanya memang kita tidak mampu untuk menetapkan makhluk yang paling pertama apa. Kenapa? Karena setiap kita tetapkan yang pertama, masih ada kemungkinan sebelum itu diciptakan sesuatu. Baik. Yang jelas kita katakan Allah Subhanahu wa taala senantiasa fa'alul lima yurid. Dan ya semisalnya Syekhul Islam ya dicari-cari zallahnya, ketergelincirannya, kemudian disebar di tengah manusia, bahkan sebagian mengkafirkan, berusaha untuk menisbahkan ini kepada Syekhul Islam dan seterusnya. Nah, ma'anna shawaba ma'ah, padahal yang benar itu bersama beliau. Lakinnal hasida wan naqida wal iyadu billah lahu maqamun akhar. Cuman orang yang hasad dan orang yang memang ingin mengkritisi tapi tidak membangun, ya dia punya punya tempat tersendiri, ya punya prinsip tersendiri dalam masalah ini. Sehingga yang benar dia berusaha untuk dijadikan sesuatu yang salah. Fa anta fi wahami man sabaqa yajibu an yakuna qasduka al-haq wa man kana qasduhu al-haqqa wuffiqa lil qabul. Nah ini akhwan, perhatikan kalimat ini juga, antum kasih tanda sebagai wejangan bagi kita semua dan semua orang yang mengklaim dirinya sebagai penasehat dan pejuang kebenaran, yaitu bahwasanya siapapun itu akhwan, untuk ketika kita menjelaskan kekeliruan orang, wajib untuk tujuannya adalah kebenaran. Dan siapa saja memang tujuannya untuk memperjuangkan kebenaran akan diberi taufik untuk diterima. Akan diterima. Kenapa? Apalagi para ulama. Para ulama akan menerima penjelasan-penjelasan kebenaran tentunya, karena mereka yang lebih tahu kebenaran. Tapi ketika para ulama tidak menerima penjelasan, nah ini ada tanda tanya besar. Baik. Wa man kana qasduhu al-haqqa wuffiqa lil qabul. Amma man kana qasduhu an yudhhira 'uyuban nas fa inna man tatabba'a 'aurata akhihi tatabba'a Allahu 'auratah wa man tatabba'a Allahu 'auratahu fadahahu walau fi baiti ummih. Na'udzubillahi min dzalik. Siapa saja yang tujuannya untuk menjelaskan kebenaran, maka akan diberi taufik untuk diterima kebenaran itu oleh manusia. Tentunya pertama kali para ulama, para talabatul ilm akan menerimanya, para da'i ilallah akan menerimanya, karena mereka yang lebih tahu dibandingkan awamun nas tentang kebenaran. Dan sampai yang menjadi yang menjadi sasaran orang-orang awam. Nah, mereka orang awam sudah menerima, mereka tidak paham. Yang penting yang ngomong itu pintar, dianggap kebenaran. Adapun orang yang tujuannya untuk menampakkan aib-aib manusia, maka sungguhnya orang yang berusaha untuk mencari-cari aib saudaranya, maka Allah Subhanahu wa taala pun akan cari auratnya, dan siapa saja yang sudah Allah cari auratnya, cari aibnya, maka dia akan dibongkar. Dia akan terbongkar kedoknya, fadhahah, terbongkar kedoknya. Walaupun dia berada di rumah ibunya, akan terbongkar. Na'udzubillahi min dzalik. Tiba-tiba terbongkar di internet demikian, apalagi zaman sekarang. Nasallallahu al-afiyata wassalamah. Di sini butuh kejujuran, butuh niatan yang benar. Kenapa? Karena tadi terkadang hasad, terkadang keinginan untuk masyhur, keinginan untuk ditinggikan, ini yang menjadikan niatan salah dalam masalah menjelaskan kebenaran. Baik, barakallahu fikum. Nasallallahu ayyu'inana ala ta'atih. Walhamdulillahirabbil alamin.